Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu tentang reuse oriented development yang akan dibawakan oleh kelompok 3. Oke, sebelum masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya atau slide-slide berikutnya, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri, yaitu yang pertama yaitu Ahmad Fadilah Saufi, yang kedua itu Azizah Mahmubah, yang ketiga ada Cindy Wulandari, yang keempat saya sendiri Erlangga Rizky Wahyudiono, yang kelima ada Ilham Ramadhani, dan yang keenam ada Muhammad Suna Bahrul Alam. Next. Oke, masuk ke, slide pertama yaitu reuse oriented development. Jadi, untuk teman-teman yang belum tahu, izinkan saya menjelaskan. Reuse oriented development atau reuse oriented software engineering merupakan salah satu pendekatan sistematis dalam pembuatan produk rekayasa perangkat lunak yang dikutip dari, Summerville tahun 2011. Pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada penggunaan kembali atau reuse oriented adalah proses menggunakan sistem perangkat lunak dari perangkat lunak yang sudah ada daripada membangun sistem perangkat lunak dari nol atau awal. Jadi lebih singkatnya kita menggunakan produk yang sudah ada untuk membangun sistem yang baru. Nah, untuk itu bisa lebih lanjut dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ajijah Mahmubah. Untuk Ajijah Mahmubah, waktu dan tempat saya persilahkan. Konsep reuse berdasarkan pada 3 software engineering. Application System Reuse, sebuah aplikasi besar pada sebuah sistem mungkin digunakan tanpa merubah ke sistem lain atau membangun aplikasi yang mirip. Komponen Reuse, penggunaan dari komponen sebuah aplikasi. Object and Function Reuse, penggunaan komponen software berupa objek atau fungsi. Ketiga komponen perangkat lunak di atas dapat digunakan dalam berorientasi penggunaan kembali. Layanan web yang dikembangkan sesuai dengan standar layanan dan tersedia untuk pemanggilan jarak jauh, kumpulan objek yang dikembangkan sebagai paket untuk integrasikan dengan kerangka komponen seperti NET atau J2EE. Sistem perangkat lunak yang berdiri sendiri yang dikonfigurasi untuk digunakan dalam lingkungan tertentu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Cindy. Saya Cindy Wulandari di sini akan melanjutkan penyampaian mengenai Reuse Oriented Software Engineering yang sebelumnya dibawakan oleh Ajijah Mahmubah. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja permodelan pada Reuse Oriented Software Engineering. Yang pertama ada spesifikasi kebutuhan. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dan mendefinisikan kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem sebelumnya. Jadi dispesifikasi dulu apa keinginan dari customer. Baru masuk ke tahap kedua yaitu analisis komponen. Hal ini dilakukan untuk meyakini bahwa spesifikasi kebutuhan telah didefinisikan dan user telah menyelaraskan tahapan kriteria spesifikasi kebutuhan yang baik. Dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu memodifikasi kebutuhan. Kebutuhan dianalisis menggunakan informasi tentang komponen yang didapat. Kemudian dimodifikasi untuk merefleksikan komponen yang ada. Jika modifikasi tidak memungkinkan dilakukan, maka kegiatan analisis komponen bisa diulang untuk mencari solusi alternatif. Berikutnya, tahapan keempat, perancangan sistem. Proses ini dapat didefinisikan sebagai penggambaran, pembuatan sketsa, atau pengaturan dari beberapa komponen yang sudah ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan sistem dapat menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mestinya diselesaikan. Yang kelima, pengembangan dan integrasi. Teknisi pengidentifikasian bagaimana data dikonstruksi, bagaimana fungsi-fungsi diimplementasikan sebagai sebuah arsitektur perangkat lunak, bagaimana rancangan diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Lalu tahapan terakhir yang keenam yaitu validasi sistem. Tahapan ini, sistem diuji kelayakannya untuk menjamin bahwa sistem berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan user. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Ilham Ramadhani.
Ya, di sini saya akan menjelaskan penerapan dalam Reuse Oriented Software Engineering. Yang pertama, ada pemakaian ulang sistem aplikasi, yaitu seluruh sistem aplikasi dapat dipakai ulang dengan menggabungkannya, tanpa perubahan dengan sistem lain atau dengan menggabungkan aplikasi yang dapat berjalan pada platform yang berbeda atau dapat dikhususkan untuk keperluan pelanggan yang tertentu. Contohnya, pada penggunaan kembali Linux yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Dan yang kedua, ada pemakaian ulang komponen, yaitu komponen dari suatu aplikasi yang ukurannya berkisar dari subsistem sampai satu objek tunggal dapat dipakai ulang sebagai contoh. Sistem pengenal pola yang dikembangkan sebagai suatu bagian sistem pengolahan teks dapat dipakai ulang pada sistem manajemen basis data. Dan yang ketiga, pemakaian ulang fungsi. Komponen ulang yang mengimplementasikan satu fungsi seperti fungsi matematika dapat dipakai ulang. Bentuk pemakaian ulang ini berdasarkan pada library, standar atau yang umum dipakai selama ini. Baik, saya Ahmad Fadil Saufi. Di sini saya akan memaparkan materi masalah kelebihan dari metode Reuse Oriented ini. Jadi yang pertama itu adalah meminimalisir besar perangkat lunak yang harus dibangun. Jadi kita bisa ambil contoh, misalnya kan nih ada rumah. Nah pada metode ini kita tidak perlu bikin rumah dari awal. Kita hanya perlu memodifikasinya. Ibaratnya itu seperti meningkatkannya dari yang sudah ada. Jadi kasarnya itu software yang akan kita kembangkan itu berasal dari perangkat lunak terdahulu, sehingga ukuran softwarenya yang dibangun itu akan lebih kecil. Kemudian yang kedua, itu adalah meminimalisir biaya dan risiko. Jadi, pada metode ini, kita tidak membangun software dari nol. Kan sudah diberitahu tadi. Nah, makanya biaya yang akan kita keluarkan itu juga akan lebih kecil, dan risikonya pun akan lebih sedikit. Karena dulunya si software ini sudah pernah diuji coba, begitu. Kemudian lebih lanjut lagi, di sini ada poin ketiga dan keempat yang sebenarnya saling berhubungan, yaitu yang ketiga itu adalah waktu pengembangan yang lebih cepat, dan yang keempat adalah waktu delivery perangkat lunak yang lebih singkat. Jadi, waktu pengembangan yang lebih cepat ini akan membuat waktu delivery-nya juga akan semakin singkat. Karena kan begini, misalnya dalam mengembangkan perangkat lunak itu kita melakukannya dengan cepat. Maka waktu delivery itu istilahnya adalah waktu yang dibutuhkan oleh kita untuk menyelesaikan suatu project. Jadi misalnya ada si klien itu minta kita untuk membuat aplikasi software. Nah, kita hanya perlu membuat software itu dengan singkat karena menggunakan Reuse Oriented ini tadi, tidak dari nol gitu. Selanjutnya mungkin kekurangannya akan dijelaskan oleh Muhammad Sana Bahrul Alam. Ya, setelah kita mendengar kelebihan dalam menggunakan Reuse Oriented Software Engineering, di sini juga memiliki kekurangan dalam menggunakan Reuse Oriented Software Engineering. Yang pertama yaitu spesifikasi kebutuhan pengguna itu harus dikorbankan untuk dapat menyesuaikan dengan spesifikasi komponen perangkat lunak yang ada. Akibatnya, sistem tidak sesuai dengan keinginan pengguna perangkat lunak. Lalu ada meningkatkan biaya perawatan. Walaupun tadi telah disebutkan bahwasanya meminimalisir biaya dan risiko, namun kita menggunakan Reuse Oriented Software Engineering juga membutuhkan biaya perawatan yang lebih. Artinya kita kan telah menggunakan barang yang sudah ada gitu. Jadi kita harus merawatnya menggunakan biaya lebih. Yang lalu ada kekurangan tool pendukung. Artinya dalam menggunakan Reuse Oriented Software Engineering ini kita tidak banyak memiliki tools-tools yang membantu untuk kita itu mengembangkan si aplikasinya itu. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.